Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan kelas ilmu, dan kali ini kita akan membahas untuk soal-soal SKB. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal SKB biologi. Nomor 1. Berikut adalah mengenai fungsi benang sari kecuali A. Melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. B. Benang sari menghasilkan serbuk sari dalam suatu struktur berbentuk kantung terminal. C. Cairan nektar menjadi makanan serangga dan burung penyerbuk. D. Membantu tanaman dalam menggerakkan air dan nutrisi. E. Sebagai alat perkembangbiakan jantan. Jawabannya adalah A. Melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Pembahasan. Opsi A adalah fungsi dari kelopak bunga, sedangkan opsi B, C, D, dan E adalah fungsi dari benang sari. Saran saya, baca juga bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nomor 2. Berikut ini ciri-ciri organisme. Memiliki hifa, tidak berklorofil, inti bersifat eukariotik, bersel satu atau banyak, reproduksi dengan spora. Organisme yang memiliki ciri-ciri tersebut tergolong A. Bakteri, B. Ganggang, C. Lumut, D. Jamur, atau E. Paku. Jawabannya adalah D. Jamur. Berdasarkan ciri-ciri yang ada, maka organisme yang dimaksud adalah jamur. Ciri-ciri jamur antara lain memiliki hifa, bersel satu atau banyak, reproduksi dengan spora, inti bersifat eukariotik, tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof, dan bersifat saprofit atau mendapat makanan dari materi organik yang mati atau sampah. Nomor 3. Proses hidrolisis amilum menghasilkan maltosa memerlukan enzim amilase dan ion Cl yang dalam hal ini berperan sebagai A. Inhibitor kompetitif, B. Inhibitor non-kompetitif, C. Inhibitor allosterik, D. Kofaktor, atau E. Aktivator. Jawabannya adalah E. Aktivator. Pembahasan. Enzim amilase sebagai katalisator pada reaksi hidrolisis amilum menjadi maltosa tidak akan bekerja apabila lingkungan sekitarnya tidak mengandung ion Cl. Dengan demikian, ion Cl dalam hal ini berperan sebagai aktivator. Dengan cara yang sama, ion Cl juga membantu proses pencernaan protein dalam lambung. Nomor 4. Kelompok tumbuhan yang menunjukkan variasi individu dalam satu spesies terdapat pada A. Lengkuas merah, jahe merah, dan kunyit putih. B. Mangga golek, mangga mana lagi, dan mangga gadung. C. Tomat terung kentang. D. Tomat kelapa pinang. Atau E. Mangga nanas jambu. Jawabannya adalah B. Mangga golek, mangga mana lagi, dan mangga gadung. Pembahasan. Adanya variasi individu dalam satu spesies menunjukkan adanya keanekaragaman tingkat gen. Variasi antara tanaman mangga menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat gen, sebab antar tanaman mangga merupakan satu spesies tapi berbeda varietas. Nomor 5. Berikut ini fungsi hati yang berkaitan dengan fungsi pencernaan adalah A. Menghasilkan sel darah, B. Menetralkan racun, C. Menghancurkan eritrosit tua, D. Menghasilkan empedu, atau E. Menyimpan zat-zat makanan. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Fungsi hati yang berhubungan dengan sistem pencernaan adalah sekresi garam empedu. Garam empedu berfungsi menurunkan tegangan permukaan lemak, sehingga mudah dicerna dan membantu absorpsi asam lemak, monogliserida, kolesterol, dan lemak lainnya. Saran saya, baca juga organ-organ yang termasuk sistem pencernaan beserta fungsinya. Nomor 6. Perhatikan skema berikut ini.
Asam pirufat dari respirasi aerob selanjutnya akan mengalami perubahan secara berturut-turut yang ditunjukkan nomor 1 dan 2 adalah A. CO2 dan asam laktat. B. CO2 dan asetil-CoA. C. CO2 dan glukosa. D. O2 dan asetil-CoA. Dan E. O2 dan glukosa. Jawabannya adalah B. CO2 dan asetil-CoA. Pembahasan. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat yang terjadi pada respirasi aerob akan mengubah asam pirufat atau senyawa berkarbon 3 menjadi asetil-CoA senyawa berkarbon 2. Dan proses ini akan menghasilkan satu molekul NADAH. Untuk tiap pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil-CoA. Selain menghasilkan asetil-CoA, reaksi ini juga menghasilkan CO2. Nomor 7. Volume berikut yang anggotanya bersifat triploblastik dan memiliki rongga tubuh yang sebenarnya adalah A. Porifera. B. Coelenterata. C. Platyhelminthes. D. Nemathelminthes. Atau E. Annelida. Jawabannya adalah E. Annelida. Pembahasan. Annelida, volume yang bersifat triploblastik, selomata sejati atau terdiri atas 3 lapisan tubuh, yaitu eksodem, mesodem, dan endodem, dan memiliki rongga tubuh sebenarnya atau selom atau coelom di antara lapisan mesodermnya. Nomor 8. Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2 tambah energi. Reaksi di atas dilakukan oleh Saccharomyces sp pada keadaan A. Banyak cahaya. B. Aerasi baik. C. Anaerob. D. Gelap. Atau E. Aerob. Jawabannya adalah C. Anaerob. Pembahasan. Saccharomyces sp atau ragi merupakan jamur kelompok Ascomycota bersel 1. Saccharomyces sp dalam keadaan anaerob atau tanpa oksigen mampu mengurai glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida atau CO2 serta energi. Peristiwa tersebut dikenal dengan fermentasi atau peragian. Nomor 9. Tindakan yang mungkin dilakukan manusia untuk mencegah dampak negatif dari bioteknologi adalah A. Memanfaatkan mikroorganisme transgenik dalam pengolahan limbah. B. Meningkatkan produksi dengan melaksanakan pemupukan dengan pupuk buatan. C. Untuk menghambat perkembangbiakan hama dilakukan sistem monokultur. D. Menggunakan pestisida pekat untuk memberantas hama. E. Menggunakan bibit lokal supaya tanaman lebih adaptif. Jawabannya adalah E. Menggunakan bibit lokal supaya tanaman lebih adaptif. Pembahasan. Salah satu dampak dari bioteknologi adalah dihasilkannya tanaman-tanaman kualitas unggul yang mampu bertahan dari serangan hama. Jika dibiarkan, maka dimungkinkan hama-hama yang ada akan menjadi lebih kebal terhadap obat pembasmi hama yang biasa digunakan. Apabila tanaman lokal sudah bisa adaptif terhadap hama, maka kedepannya dapat dikurangi penggunaan obat pembasmi hama, sehingga keseimbangan lingkungan tidak akan terganggu. Nomor 10. Periode eklips selama daur litik virus meliputi 2 proses, yaitu A. Translasi dan transkripsi. B. Perakitan dan transkripsi. C. Eradikasi dan lisis. D. Adsorpsi dan translasi. Atau E. Penetrasi dan replikasi. Jawabannya adalah A. Translasi dan transkripsi. Pembahasan.
Darulitik pada perkembangbiakan virus meliputi beberapa fase, yaitu adsorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, dan lisis. Adapun periode eklips terdiri atas fase transkripsi dan translasi. Saran saya, baca juga mengenai pengertian dari fase-fase tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.